yang seakan-akan posesif dan nggak mau Kang Emil ini harus pergi dari Jawa Barat. Udahlah, di sini aja. Bahkan ini mungkin lebih besar daripada kehilangan orang tua, yang memang kalau orang tua ini, dan beliau sudah tahu jika beliau ini sampai dihujat karena kebijakannya ini tidak diterima. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Entah kenapa sejak kejadian meninggalnya almarhum Eril kemarin, seluruh bangsa, bahkan kalau saya bilang beberapa gelintir internasional ini mengarahkan pandangannya kepada Kang Emil atau Ridwan Kamil. Kita dipertunjukkan bagaimana rasa kehilangan dari seorang manusia yang seharusnya kita dikuburkan oleh anak kita, tapi harus menguburkan anaknya sendiri. Tapi di saat bersamaan dia tidak bisa berlama-lama bersedih karena apa yang ada di pundaknya tidaklah mudah. Maka jika Eril ini adalah anak pertama, anak kandungnya, maka Pak Ridwan Kamil ini memiliki anak-anak yang lain sebagai Bapak Gubernur Jawa Barat, orang nomor 1 di Jawa Barat, yang harus memikirkan anak-anak yang lainnya juga. Dan caranya untuk menghadapi kesedihan dan terus kemudian berusaha pelan-pelan untuk menjadi Kang Emil yang biasanya, dengan semua humor dan semua kebersahajaannya. Ini saya pikir, saya nggak tahu dengan orang lain ya, tapi kecintaan saya terhadap Kang Emil ini meningkat 2 atau 3 kali lipat daripada sebelumnya. Bahkan saya pikir, walaupun ini tidak berkaitan secara langsung, tapi bagaimana beliau ini menghadapi apa yang dihadapinya. Dan yang menurut saya bahkan tidak ada hal yang lebih berat daripada hal ini. Ini saya pikir dilihat juga oleh orang-orang yang lain dan meningkatkan elektabilitasnya ini pasti lebih tinggi. Walaupun ingat, tidak berhubungan di sini. Dan kemudian banyak orang yang tadinya itu segelintir ini berusaha untuk menginginkan beliau untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka orang-orang yang sebelumnya nggak berpikir seperti saya kagum dengan Kang Emil, tapi kalau jadi presiden sepertinya ya mungkin masih 5 atau 10 tahun lagi. Ini membuat berpikir kayak, kenapa enggak ya? Nah tapi yang aneh, ini ada yang beda dengan yang lain. Mereka ini malah nggak pengen Kang Emil ini jadi presiden. Padahal beliau ini sudah berprestasi, digemari dengan semua humor dan juga sifat kemanusiaannya dan kedekatannya dengan masyarakat. Dan juga bagaimana ketabahannya menghadapi tragedi yang ada di depannya, tapi tetap harus bertugas mengemban semua kewajibannya menjadi seorang pemimpin Jawa Barat. Nah ini kan aneh. Yuk kita akan lihat fenomena ini apa. Kenapa kok mereka ini tidak menginginkan Kang Emil ini jadi pemimpin bangsa. Mereka semua ini berkata Kang Emil jangan jadi presiden. Udah Kang Emil gubernur aja lah. Kang Emil di Jabar wae. Nggak rela kalau Kang Emil ini jadi presiden. Nah kenapa kok seperti itu? Tapi jangan terpancing ya dengan kata-kata itu bahwa ini bukannya clickbait dan ini real. Ini ada. Dan memang itu diungkapkan oleh orang-orang yang sangat menyayangi Kang Emil ini tadi. Ini sesuatu yang mungkin saya nggak pernah temui. Saking sayangnya malah nggak pengen dia ini jadi seseorang yang lebih besar lagi gitu. Dan ini terjadi di Republik ini. Maka ada apa dengan ini semua? Kita akan coba lihat dengan kartu yang berikutnya. Kita akan tahu bahwa kalau menurut kartu, Kang Emil yang selama ini ternyata kemarin itu dia dan keluarganya ini didera dengan kehilangan yang sangat luar biasa. Sebuah tragedi yang kalau buat ukuran manusia ini sangat-sangat besar ukurannya. Bahkan ini mungkin lebih besar daripada kehilangan orang tua. Yang memang kalau orang tua ini, di saat kita menguburkan orang tua, saya pikir ini adalah sebuah kelaziman. Tapi anak sendiri, tidak ada seorang pun yang ingin mengalami. Nah, ternyata setelah melihat Kang Emil dengan kesedihannya dan kecintaan mereka kepada Pak Ridwan Kamil ini tadi, mereka ini ternyata nggak tega kalau Kang Emil nanti ini jadi presiden terus dihujat, dihina, dan dikritisi. Karena presiden di Indonesia kan diperlakukan seperti itu, atau di seluruh dunia ya. Ini menunjukkan bahwa bintang terang ini sebenarnya bersinar di depan Kang Emil ini tadi. Dan bahwa banyak masyarakat yang saat ini, yang tadinya mungkin nggak mendukung atau biasa-biasa saja, sekarang ini jadi sangat menyayangi sosok yang satu ini. Dan ini adalah mungkin karena sosok humble dan jenakanya beliau. Dan bagaimana beliau ini seakan-akan nggak berjarak terhadap orang yang dipimpinnya. Bahkan saya pikir pemimpin masyarakat yang paling sering jadi cameo di sebuah film itu ya Kang Emil ini tadi. Sebaik apapun seorang pemimpin, kalau jadi pemimpin apalagi nomor 1 di Indonesia, ini pasti akan ada momennya kesandung atau kepleset. Namanya juga manusia. Dan jika ini terjadi, kita mengingat bahwa Pak Jokowi dulu begitu dicintai, begitu dianggap sebagai seseorang yang akan bisa mewakili wong cilik di Indonesia ini tadi. Tapi seperti kita ketahui, 5 tahun berjalan dan baru 2,5 tahun ini jalan, ternyata
wong cilik yang tadinya ini juga diwakilinya. Ini banyak yang terus kemudian mempertanyakan, menyaksikan kebijakannya, dan mulai berani untuk memprotes beliau ini tadi. Bahkan menghujat, memaki ini seperti sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Apalagi yang terakhir, seperti yang kemarin tidak sengaja katanya diunggah oleh Pak Roy Suryo tentang meme stupa di Borobudur yang diedit mukanya menyerupai wajah Pak Presiden kita itu. Saya kira ini adalah ketakutan dari banyak orang yang mencintai Kang Emil dan gak mau kalau dia nanti harus dihina atau direndahkan oleh orang-orang yang tidak mendukung atau berseberangan dengannya. Sehingga daripada seperti itu, mereka berpikir kalau ya udah jangan jadi presiden lah. Apalagi saat kemarin kejadian yang membawa Eril ini harus kembali kepada Sang Pencipta, kita melihat bahwa keikhlasan Pak Ridwan Kamil yang luar biasa ini itu seperti mewakili keikhlasan semua orang-orang yang masih belajar untuk ikhlas. Ilmu ikhlas dan ketegaran beliau ini yang menggugah banyak orang. Hal inilah yang membuat beliau ini jadi spesial di mata orang-orang ini tadi. Dan orang-orang ini berpikir kalau nanti Kang Emil ini jadi presiden terus harus dihina dengan seperti ini, rasanya nggak tega. Jadi kayak sayang dan nggak tega. Jadi kalau seperti ini terus mau jadi apa dong nanti? Karena setelah jadi gubernur ya jadi presiden, jadi menteri, ya sama juga saya pikir ya. Dan kalau kamu berpikir bahwa sikap posesif itu hanya ada kepada keluarga, pasangan, dan juga orang-orang terdekat, maka ternyata Kang Emil ini sudah menjadi Indonesian sweetheart, yang bahkan mungkin nggak hanya orang Jawa Barat saja. Ini seperti kepada seseorang yang kita nggak pernah kenal, nggak pernah ngobrol secara dekat, tapi terus kita kemudian bersimpati kepada mereka, maka timbul perasaan sayang dan nggak tega kalau mereka ini dihujat dan dibully. Dan hal ini terutama lebih-lebih lagi terjadi kepada warga Jawa Barat yang seakan-akan posesif dan nggak mau Kang Emil ini harus pergi dari Jawa Barat. Udahlah, di sini aja. Dan ini adalah satu spirit yang juga saya rasakan. Bagaimana saya dulu merantau dari Jawa Timur, pindah ke Jawa Barat, dan di mana Jawa Barat ini memiliki tokoh dan juga orang-orang yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya mereka semua ini enggan pergi dari Jawa Barat. Akhirnya mereka tetap di situ. Yang kalau saya pikir karena keindahan alam, kesuburan tanahnya, dan juga bagaimana keberlimpahan bumi tempat Jawa Barat ini berdiri. Sehingga fenomena ini sepertinya memang muncul di sana dan membesar di Jawa Barat ini tadi. Kejadian dan keunikan bagaimana Kang Emil ini tidak direstui atau masyarakat ini nggak rela Kang Emil ini jadi presiden. Ini memberikan kita pelajaran bahwa betapa kebaikan, kesederhanaan, dan sifat rendah hati ke banyak orang tanpa adanya pilih kasih membawa Kang Emil itu sampai di titik ini. Membuat beliau ini begitu disayang oleh banyak orang dan membawa beliau ini sampai di titik orang-orang yang menyayanginya ini nggak tega kalau melihat beliau ini disakiti dan tersakiti. Karena apa ya? Karena hinaan dari orang-orang yang apapun itu pasti ada ketidakpuasan jika menjadi seorang pemimpin nantinya. Mungkin di sisi lain ini adalah satu hal yang mungkin bisa kita contoh dan mulai juga bisa kita lakukan dengan menebar kebaikan ke sebanyak mungkin orang tanpa pandang bulu. Tapi ada juga yang menghujat dan mengatakan bahwa orang-orang ini sudah berlebihan. Kenapa kok sampai nggak rela? Nah, saya pikir ini bukan satu hal yang berlebihan ya. Untuk kita yang muslim, kita diajarkan bahwa jika kita berbuat kebaikan, maka Allah SWT akan menanamkan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita ini. Dan dengan kita memiliki cinta dan kasih, kita akan melindungi orang tersebut. Itulah yang saya pikir mungkin terjadi pada almarhum Eril dan juga Kang Ridwan Kamil. Ribuan orang mengantarkan ke pemakaman, menunggu di jalanan, mendoakan saat jenazahnya belum ditemukan. Padahal mereka ini nggak pernah kenal secara langsung. Melihat pun itu hanya di televisi dan sosial media. Itu pun setelah berita kehilangan kemarin itu terjadi. Mengapa hal ini terjadi adalah karena kebaikan yang telah ditanamkan oleh almarhum Eril dan juga Kang Ridwan Kamil. Dan itu semua terjadi karena kasih dan sayang yang tertanam di hati mereka ini. Tapi terlepas dari dukungan dan juga permintaan untuk tidak nyapres ini, saya rasa Kang Emil ini sudah cukup bijak. Jikapun nanti beliau ini akan maju dan terpilih menjadi presiden, beliau sudah cukup pengalaman dan beliau sudah tahu jika beliau ini sampai dihujat karena kebijakannya ini tidak diterima, itu adalah sebuah resiko dan paket yang memang harus dihadapi, dan dia pasti akan bisa menghadapi itu semua. Karena selama dia pernah menjabat menjadi wali kota Bandung dan saat ini menjadi gubernur Jawa Barat, saya rasa sih nggak mungkin dia nggak pernah dihujat sama sekali. Dan mungkin itulah yang membuat Kang Emil ini menjadi Kang Emil yang kita kenal selama ini, the broadcaster of daily happiness. Hujatannya ternyata nggak membuat dia ini down. Jangankan hujatan, kita bisa melihat saat beliau harus pulang ke tanah air dalam kondisi Eril masih belum ditemukan dan masih hilang tanpa ada jejak dan ada sebuah tanda akan dia ditemukan. Beliau ini menunjukkan kekuatannya dengan
tetap kembali bekerja, masih berusaha sebisa mungkin untuk bekerja dengan mengajak anak terkecilnya yaitu Arcana. Beliau merasa bahwa dia tidak bisa egois dan hanya merasakan kesedihannya. Tetapi banyak hal yang sudah ditinggalkan ini harus segera diurusnya. Dan ini semua bergantung pada pundak dan juga tangannya. Jadi jangankan hujatan atau hinaan, dalam situasi berduka, kehilangan anak pertamanya, beliau ini masih berusaha sebisa dan semampu mungkin menjalankan tanggung jawabnya. Dan itu adalah nilai yang kita butuhkan dari seorang pemimpin. Dan terakhir, bagaimana kehadiran keluarga yang selalu ada di dekat Kang Emil ini tadi. Mata kita dan hati kita dibukakan dan menyaksikan bagaimana erat dan kuat serta hangatnya keluarga Kang Emil ini tadi, yang saling menegarkan satu dan yang lainnya, tetap mendampingi serta tidak pernah berhenti memberikan kekuatan. Sehingga saya pikir untuk kalian semua yang cemas kalau Kang Emil nanti akan dizolimi, dihujat atau dibully, maka tenang saja, dia masih punya keluarga yang akan selalu siap menguatkan dan mendampinginya apapun yang akan terjadi nanti. Dan apa hal yang buruk yang akan bisa terjadi untuk seseorang yang sudah kehilangan seperti Kang Emil ini. Ini hanyalah sebuah sudut pandang, paparan dari sebuah fenomena yang terjadi. Karena baru sekali ini saya melihat saking cintanya orang ini malah nggak didukung untuk melakukan prestasinya. Tapi terkadang hal ini muncul dengan bagaimana orang tua kita yang takut kita pergi merantau, bersekolah ke tempat yang lebih jauh, atau sekedar berpindah atau berpisah dari rumah tempat kita tinggal. Maka mungkin untuk kalian semua yang ingin bertanya, apakah hal seperti itu akan merubah nasib kalian? Izinkan saya untuk membukakan kartu dan yuk kita akan lihat apa alternatif masa depan yang terbaik yang sesuai dengan pilihan kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.